Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada Waalaikumsalam. pertemuan kali ini tentang ekonomi mikro ya, pengantar ekonomi mikro. Di awal sudah saya sampaikan bahwa ekonomi terbagi mikro dan makro. Makro itu luas, ya, lebih kepada gampangnya ke ekspor impor, kebijakan, kemudian variabel-variabel yang sangat luas, bicara pengangguran, inflasi, lowongan pekerjaan, kemiskinan, ya. Bagaimana sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter terhadap peluang usaha, terhadap pajak, inflasi, dan seterusnya. Itu makro. Nah, di mikro kita belajar setiap unit-unit para pelaku ekonomi. Pelaku itu ada 3, individu, masyarakat, dan juga perusahaan. Nah, individu itu maksudnya adalah rumah tangga, satu orang ataupun keluarga. Masyarakat yang dimaksud itu juga dari keluarga dengan keluarga yang lain, itu maksudnya juga masyarakat. Jadi tetap pengambilan keputusan secara individu. Yang kedua yaitu perusahaan atau firm. Yang ketiga negara atau belanja negara. Nah, setiap unit-unitnya itulah yang kita pelajari. Gimana sih ngambil keputusan? Kenapa sih lebih makan soto daripada makan steak? Kenapa ya? Beli baju online daripada yang offline. Nah, seperti itu. Itu namanya pengambilan keputusan. Keputusan beli, keputusan investasi, keputusan berbelanja negara, ya, dan seterusnya. Jadi perilaku-perilaku setiap unit atau bagian variabel ekonomi yang kecil. Nah, buku yang saya pakai eh, rujukan banyak ya, tapi untuk mengajar kali ini di semester ini saya pakai bukunya Sadono Sukirno. Nah, nggak kelihatan ya. Yang di tag adalah wajah manusia, kalau bukunya nggak kelihatan. Nih, Sadono Sukirno, ini ini bukunya perpustakaan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pas main ke perpustakaan kampus, silahkan datang, cari bukunya, baca-baca boleh. Ataupun teman-teman cari jurnal atau e-book, boleh. Tidak terbatas ya sumbernya. Baik, di sini kita akan mencoba apa sih ekonomi itu. Kita jelaskan, kita pahami, kita bangun nalar ekonominya. Ya, jadi biar nggak pusing kuliah kok hafalan-hafalan terus gitu. Ya, kita bangun nalar. Ya, nalarnya seperti apa kita bangun. Nah, eh, sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan atau mendistribusikan sumber daya. Jadi, ekonomi pada dasarnya itu adalah cara atau bagaimana mengelola dan mendistribusikan sumber daya alam yang sifatnya terbatas untuk memenuhi keinginan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Nah, itu. Jadi apa ekonomi itu? Sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Ya, ya macam-macam permintaan beras, jagung, makanan, sandang, pangan, papan, emas untuk investasi. Ya, dan kita tahu manusia itu jika mendengarkan syahwat, mendengarkan hawa nafsu keinginannya, ya memang tidak terbatas. Gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan ekonomi. Sederhananya itu ya. Nah, di sini kita belajar peradaban ekonomi itu berjalan dari waktu ke waktu. Jadi, bagaimana sih uang itu, ya? Kemudian perdagangan itu bagaimana dulu sejarahnya. Dan semakin detail, semakin spesifik munculnya spesialisasi-spesialisasi itu adalah wujud perubahan atau peradaban yang semakin maju. Ya, ini coba yang pertama yaitu perekonomian subsisten itu adalah primitif. Maksudnya apa primitif itu? Kegiatan produksi, ya. Nah, itu barter namanya. Perdagangan menukar barang dengan
barang lainnya. Tidak ada alat tukarnya, nggak ada. Jadi bayangkan kalau kita itu hanya bisa membuat misalnya kain gitu ya, atau apa roti gitu. Kita bikinlah roti. Tapi kemudian kita perlu garam dan gula, maka kita harus datang kepada produsen garam dan gula. Tetapi kita bawanya roti. Nah, itu akan menjadi sangat sulit apabila pedagang gula dan garam tadi tidak membutuhkan roti. Nah, sulit sekali ya barter itu. Itu disebut dengan perekonomian subsisten atau primitif. Artinya apa? Dengan sulitnya barter ini, maka setiap orang, nah itu akan secara mandiri mencukupi kebutuhannya. Ke hutan, cari sayur, ya, mencari ayam, berburu. Demi apa? Ya demi untuk kehidupan sendiri. Mencoba mencari, menanam kapas, kemudian membuat kain, membuat baju. Itu sendiri. Nah, itu primitif. Ya, kemudian berjalannya waktu, masuklah kita ke peradaban alat tukar yang bisa diterima semua orang, yaitu perekonomian uang sebagai perantara untuk kegiatan tukar-menukar atau perdagangan. Nah, itulah kemudian pentingnya uang ini sebagai alat tukar karena diterima semua orang, gitu. Dan kita harus fokus kepada fungsi uangnya, ya, fungsinya sebagai alat tukar. Jadi bukan kita kemudian sebanyak-banyaknya menumpuk-numpuk uang gitu. Nggak bisa, karena kita tidak bisa makan uang. Kita harus kembalikan nalar kita kepada, oh ternyata uang itu fungsinya seperti ini. Maka uang itu lebih bijak jika kita putar. Kita investasikan. Kita kerjasama bisnis dengan teman-teman. Ya, diputar. Kita belikan barang-barang produktif yang bermanfaat, yang jangka panjangnya itu bagus. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dalam kemajuan perekonomian itu akan menyebabkan peran uang ini menjadi sangat penting untuk menunjang kegiatan perdagangan dan perekonomian. Nah, spesialisasi dalam perekonomian uang, kenapa perekonomian uang? Karena semakin maju, peradaban bergerak menjadi alat tukarnya uang. Nah, kemudian muncullah spesialisasi. Oke, yang tadi primitif saya mencukupi semua sendiri, menanam jagung, beras, menanam kapas buat bikin baju. Nah, saya lebih spesialisasi. Oh, ternyata saya lebih nyaman, saya lebih passion ke bikin kain, beli baju. Ya udah, saya tinggalkan menanam jagung dan beras, ya padi. Saya fokus aja bikin kain. Nah, gimana makannya? Kan udah ada uang. Kan sudah ada uang. Saya bisa jualan kain, saya dapat uang, saya tinggal beli beras dan jagung. Seperti itu. Ya, ringkasnya sederhana seperti itu. Jadi ini ada tukang kayu, tukang jahit, dan juga petani. Semuanya bisa spesialisasi, spesifik. Jadi tukang kayu ngurusi kayu, tukang jahit ngurusi pakaian, petani ngurusi pertanian. Ya, fokus. Nah, itu semakin ke sini, semakin modern, semakin spesifik. Seperti dokter sudah spesialisasi, sudah subspesialisasi lagi, sudah subspesialisasi lagi gitu. Ya, jadi semakin fokus. Nah, wujud dari spesialisasi yang tinggi ini merupakan ekonomi modern, bergerak ke ekonomi modern. Semakin tinggi perkembangan ekonomi, semakin banyak, semakin detail spesialisasi. Nah, tanpa ada spesialisasi ya nggak ada kemajuan, nggak ada pergerakan ekonomi menjadi modern, ya. Lah kenapa? Ya misalnya kayak tadi, oh di Indonesia itu belum ada yang sub, misalnya dokter ya yang gampangnya ya, misalnya dokter apa saraf, fokus di saraf otak, yang fokusnya adalah bedah saraf bagian otak belakang. Nah, misalnya gitu. Jadi lebih spesifik terus. Jadi semakin modern semakin maju. Kalau tidak ada yang spesifik, tidak ada yang spesialisasi, ya kita bisa lihat berarti perekonomiannya belum berkembang. Ya, ini kelebihan-kelebihan bagaimana spesifik itu kemudian mempertinggi efisiensi, ya, efisiensi. Penggunaan faktor produksi. Apa sih faktor produksi itu?
Man, mesin, market, money, ya. Man itu manusia atau SDM, mesin itu faktor produksi ya, alat. Kemudian market itu pasar dan money atau modal, uang. Itu faktor produksi ya, teman-teman. Itu lebih efisiensi penggunaannya. Kemudian nomor tinggi juga dalam proses produksi, menciptakan output berupa barang ataupun juga jasa. Dan kemudian yang ketiga, mendorong perkembangan dari teknologi itu. Nah, jadi barang-barang itu menjadi bagus, lebih luas, lebih tinggi, teknologinya lebih maju, seperti itu. Ya, pelaku-pelaku kegiatan ekonomi yang saya sampaikan bahwa ada rumah tangga, atau dia juga berbagai faktor produksi seperti men, ya, manusia, SDM itu juga dari rumah tangga. Ya, dia siap bekerja, siap apply lamaran pekerjaan. Yang kedua perusahaan, organisasi, ya, yang punya kemampuan memproduksi barang, punya pabrik, punya bangunan, modal. Ya, kemudian yang ketiga pemerintah. Nah, sirkulasi aliran pendapatan ini secara sederhana ya antara rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga itu bisa memberikan perusahaan berupa faktor-faktor produksi. Ini ya, yang atas, faktor produksi. Oke, rumah tangga, sekolah, lulus, dia mampu bekerja di perusahaan. Nah, berarti SDM. Perusahaan bisa memberikan apa? Gaji, upah, ya, pendapatan atau income kepada SDM tadi. Nah, kemudian sebaliknya, perusahaan itu selain kepada SDM, apa yang dihasilkan outputnya, yaitu berupa barang ataupun jasa. Itu yang digunakan juga oleh rumah tangga. Meja, kursi, rak buku, lemari, dan seterusnya. Yang kemudian belanja dari rumah tangga yang menggunakan meja kursi itu merupakan income, merupakan pendapatan untuk toko, untuk perusahaan. Ya, nah sirkulasinya ini merupakan perekonomian pasar, di mana pembeli dan penjual melakukan interaksi itu dibedakan menjadi dua jenis, pasar barang dan juga pasar faktor. Ya, faktor produksi tadi maksudnya. Yang satu ada benda fisiknya berupa barang ataupun jasa, misalnya kalau eh, jasa ya seperti ojek, seperti sekolah ya, dan juga pasar barang yang ada wujudnya. Yuk, ya, teman-teman perhatikan. Silahkan kalau ada yang bertanya nggak apa-apa loh ya, langsung saja. Oke. Kemudian bagaimana mekanisme pasar ini? Nah, mekanisme pasar. Pasar itu apa? Teman-teman ada yang tahu? Pasar. Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya. Bertemunya penawaran dan permintaan. Nah, market mechanism atau mekanisme pasar itu adalah kecenderungan di pasar bebas. Sehingga harga itu harus dicapai dari kesepakatan penjual dan pembeli, penawaran dan permintaan. Itu yang dimaksud dengan equilibrium. Jadi teman-teman, saya ingatkan di ekonomi mikro ini nanti saya tidak bosan, saya akan bicara tentang penawaran dan permintaan itu tidak lepas dari kurva. Ya, teman-teman pasti pernah dengar, pernah belajar, tolong itu diingat kembali. Jadi kurva permintaan itu kurva konsumen, pembeli dari atas kiri ke kanan bawah. Kurva penawaran atau supply itu dari supplier, dari penjual. Ya, grafiknya dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, oke. Jadi mekanisme pasar itu seperti kekuatan tarik-menarik antara dua pihak tadi, demand and supply. Dan itu bisa disepakati di mana? Di pasar itulah harga terbentuk. Nah, jadi proses tersebut kemudian terbentuklah harga antara pasar barang, faktor produksi di pasar tadi melalui mekanisme pasar.
Nah, apa keunggulannya di pasar ini? Yang pertama informasi. Jadi teman-teman kalau seorang pedagang, misal teman-teman kerjanya dagang nih ya, pasti akan menunggu ke pasar. Ya, misal saya bertanya nih ke Mas Mas Mahendra misalnya, Mas Mahendra jualan kain ya? Iya Bu, oh saya malah menanam kapas, jadi memang dari hulu gitu ya, dari hulu bukan kain tapi kapasnya gitu. Mas berarti saya beli aja langsung dari Mas Mahendra, harganya berapa gitu. Ah belum bisa diputuskan di situ ya, nggak boleh. Jadi Mas Mahendra harus masuk dulu ke pasar, bertemu lagi dengan produsen-produsen lain yang juga menanam kapas misalnya. Nah, itu informasi. Yang kedua, memberikan perangsang langsung untuk mengembangkan kegiatan usaha. Ya di pasar itu, mengembangkan kegiatan usaha. Berarti siapa? Produsen. Jadi teman-teman pasti tahu, kita ini dalam bisnis itu pasti ada pesaing. Kalau nggak ada pesaing, sebentar lagi nanti muncul. Kok bisa? Iya, karena bisnis itu ya, marketing itu, market itu ATM. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Yang baru-baru ini, karena tetangga saya juga ada, itu nasi cokot. Jadi seperti burger tapi bukan roti. Nasi, di atasnya ada ayam suwir, di atasnya ada nasi. Dibungkus 5.000 aja. Ruame. Anak SD, SMP, SMA mampir ke situ buat bekal. Praktis. Nggak perlu sendok, nggak perlu piring. Ya, beli, kreseki, bawa, masukin tas. Saya pikir itu kok kreatif ya. Saya pikir ya, oh ternyata di eh, sosial media begitu viral, banyak yang ngikutin, ya sebelahnya juga ikut jualan, ibu kantinnya di sekolah juga ikut-ikutan bikin, simple, ya. Nah, jadi teman-teman, eh, itulah hidup ya, bisnisnya seperti itu. Teman-teman harus mampu beradaptasi, berinovasi. Yang ketiga, memperoleh keahlian modern. Nah, itu tadi. Mau nggak mau teman-teman setelah nyemplung ke pasar akan belajar. Wah, ternyata keahliannya itu harus ditingkatkan. Ya, sebelah saya itu produknya sama, tapi kok harganya bisa jauh lebih murah. Kenapa ya? Nah, itulah. Mau nggak mau kita harus belajar. Meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan. Yang keempat, menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Itu di mekanisme pasar tadi. Dan yang terakhir, kebebasan kepada masyarakat. Ya, kebebasan yang terbatas. Ya, harus tahu bagaimana hukum, bagaimana monopoli itu tidak boleh mengurangi timbangan dan takaran, tidak boleh ya menipu atau menghasut pesaing kita secara tidak jujur, tidak boleh. Jadi yang dimaksud bebas itu yaitu mekanisme pasar tadi. Bebas. Semua bisa jualan, semua bisa keluar, bisa masuk pasar. Ya, semua bisa jadi produsen, semua bisa jadi konsumen. Nah, itu yang dimaksud mekanisme pasar. Apa nggak ada kelemahannya? Ya ada. Yang kalah bersaing ya nggak bisa. Atau kebebasan yang dinilai tidak terbatas tadi, maka akan meningkatkan kekuasaan yang semena-mena. Wah, siapa ini masuk eh, ke pasar nih, pemain baru nih? Oh, ini Mbak Vera Puspitasari. Orang mana dia? Oh, fresh graduate marketing. Wah, ini nggak boleh dibiarkan nih. Nah, besoknya ditipu, dihasut, dikeluarkan dari pasar. Ya, biar masyarakat tidak percaya, tidak beli lagi ke Mbak Vera. Nah, itu kalau kebebasan tidak terbatas ya, kan tidak boleh. Nah, yang kedua, kegiatan ekonomi itu sangat tidak stabil. Ya, sangat tidak stabil. Jadi, banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik di internal, eksternal, musim hujan, musim lombok, musim ya luar biasa. Yang ketiga, sistem pasar dapat menimbulkan monopoli karena bebas yang tidak terbatas tadi, tidak dikontrol pemerintah. Nah, makanya pemerintah itu kan masuk ke pasar, tetapi seperlunya saja. Tidak boleh pasar itu intervensi pemerintah full. Bahwa ya jadinya bukan pasar penjual dan pembeli, itu namanya milik pemerintah kalau seperti itu ya. Nah, jadi tetap harus dikontrol oleh pemerintah. Kalau enggak, monopoli tadi akan terjadi.
Yang keempat, beberapa jenis barangnya, ya begitu deh, barang pasaran gitu ya bahasanya. Mungkin seperti itu. Dan yang kelima, eh, konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Sama-sama rugi. Kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Apa sih kegagalan pasar itu? Ketidakmampuan dari ekonomi pasar, dari mekanisme pasar untuk berfungsi secara efisien, yang kemudian menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Lah kalau nggak tumbuh ekonominya, gimana ya? Berarti gitu-gitu aja, stagnan. Ya, maka adanya campur tangan pemerintah. Supaya apa? Jaminan. Jaminan hak setiap individu, baik dari konsumen maupun produsen. Kemudian menjaga agar perekonomiannya tumbuh, teratur, stabil, mengawasi, mengawasi perusahaan-perusahaan praktek-praktek yang tidak benar, ya, menyediakan barang bersama, itu campur tangan pemerintah, jalan raya, pasarnya direnovasi, misalnya. Nah, penggunaan secara kolektif oleh masyarakat meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, intinya mengawasi agar eksternalitas yang merugikan tadi bisa dihindari. Seharusnya seperti itu ya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan? Membuat peraturan. Ya, tentunya dari analisis, dari survei dulu. Nggak boleh peraturan tuh biar saya untung, biar anak saya yang punya perusahaan ABC juga untung. Mumpung saya menjadi pejabat. Ya, nggak boleh. Aturan-aturan kebijakan. Yang kedua ada fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal itu adalah pajak, teman-teman ya. Dan yang kebijakan moneter itu adalah kebijakan money. Moneter itu money, uang. Nah, apa artinya kebijakan dalam uang ini? Bagaimana suku bunganya, bank-bank dalam mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, inflasinya tinggi atau tidak, bagaimana kemampuan daya beli masyarakat, dan seterusnya. Ya, bentuk campur tangan pemerintah contohnya yang lain nomor 3 yaitu melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Apa artinya secara langsung? Nah, mengurangi keuntungan perorangan, jadi lebih mendorong kesejahteraan secara sosial bersama-sama. Apa sih misalnya pendidikan, rekrut, lowongan pekerjaan, banyak ya, kereta api, jasa air bersih, listrik, telepon, rumah sakit, dan seterusnya. Itu juga harus ada campur tangan dari pemerintah. Oke, teman-teman kalau bisa memberikan jawaban, coba sebelum materi ini selesai, ya. Ini namanya pengayaan ya, atau mencongat. Antara A, B, C, dan D yang bukan ditimbulkan oleh spesialisasi perdagangan, itu yang mana? Yang bukan ditimbulkan. Ya, jawabannya adalah A, mempercepat pertumbuhan ekonomi, B, meningkatkan keterampilan, memperluas pasar, atau sistem ekonomi subsisten atau primitif. Spesialisasi tadi, spesifik. Jawabannya ya D, ya teman-teman. Jadi kalau spesialisasi atau spesifik itu berarti perekonomiannya modern ya. Kalau ekonomi primitif itu subsisten itu wah, tidak spesialisasi. Baik, berikutnya yang kedua ya, ada sistem pasar bebas yang paling ideal. Nah, sistem ekonomi yang paling ideal pasar bebas. Kenapa kok bisa ideal? Kenapa? Kira-kira yang A, pemerintah tidak campur tangan. B, masyarakat bebas. C, ekonomi diatur lebih efisien. Atau D, barang dan jasa yang diproduksi sesuai yang diperlukan. Ayo, mana teman-teman?
Saya coba nanti teman-teman mampu menganalisis atau tidak. Nah, nanti akan saya tagih ya jawabannya ya. Ya, yang nomor 1 tadi udah ya jawabannya D. Yang nomor 2, nomor 3 nih, sirkulasi aliran pendapatan di antara sektor perusahaan dan rumah tangga menggambarkan tentang apa? Aliran uang aja, kedua sektor, atau faktor produksi dan pendapatan faktor produksi saja. Barang-barangnya enggak tadi, cuma faktor produksi. Ya. Atau C, faktor produksi, pendapatan, barang, jasa, pengeluaran konsumsi. Atau yang D. Nah, yang terakhir ini ya. Sudah berapa soal sih? Oh, 5 ya. Oke, nomor 2, 3. Ini nomor 4. Spesialisasi yang telah diwujudkan perekonomian uang akan menyebabkan A. Pemerintah tidak mencampuri kegiatan swasta. B. Pengangguran tenaga kerja. C. Barang modal tidak begitu diperlukan dalam kegiatan produksi. Atau D. Teknologi semakin pesat. Ya, jadi spesifikasi tadi akan menimbulkan yang mana? Gitu. Ya, pengangguran semakin banyak, salah ya nomor B ini. Oke, jadi teman-teman coba jawabannya apa? Nanti saya tagih ya jawabannya. Dan yang terakhir, alasan yang mendorong pemerintah campur tangan. Nah, tadi ya jawabannya ada di atas tadi ya. Alasannya apa kira-kira? Teknologi nggak berkembang, meningkatkan kegiatan dagang, mengembangkan sistem, atau menghindari efek buruknya. Nah, yang mana kira-kira? Ya, itu ya teman-teman. Sampai di sini cukup. Apakah ada pertanyaan?